Yo, welcome back guys di podcast BCT guys ya. Kembali lagi kita akan ngebacot dan live reaction terkait masalah yang akan kita hadapi. Maksudnya permasalahan yang akan kita tonton guys ya. Kali ini dari selalu referensi saya adalah Twitter, sarang orang ribut. Ya, kali ini dari Bang Pino nih. Bang Pino tuh ada ngupload video yang mana captionnya rest area 275A guys ya. Di dalam video tersebut ada caption, hampir laka bus Rosalia menyalip dari bahu jalan dan langsung motong ke lajur kanan. Yang mana tentunya itu tidak diperbolehkan di peraturan lalu lintas ya kalau di dalam tol gitu. Jangankan di dalam tol, kayak di luar tol pun kayak nggak boleh dah. Maksudnya kayak di jalan umum pun kalau misalkan kita mau nyalip tuh harus pelan-pelan, nggak boleh langsung motong gitu, nggak boleh langsung ngegunting, soalnya Anda mencelakai orang di sekitar Anda gitu. Langsung aja lah kita tonton videonya guys, dan akan kita komentarin setelah ini guys ya. Oke. Oh, ini bisnya nih, jelas kita ulang. Dia berarti nyalip, dia berarti motong 2 jalur nih guys. Dia dari paling kiri langsung ke kanan nih. Ini nih. Set. Ini betul kayaknya dari Instagram @deskam_indonesia guys ya, videonya sumbernya. Oke, lo sih ini sih gila banget sih. Kenapa guys? Ini bis-bis di Indonesia nih suka ugal-ugalan gitu. Gak bisa yang normal-normal aja gitu Pak. Maksudnya tuh kayak ya udah santai aja. Toh pasti nyampe tujuan kok, gak mesti lu kebut-kebutan kayak mentang-mentang lu naik bus kayak ngerasa, wih gue naik bis nih, mobil gue gede nih, lu pada minggir dah. Ya gak boleh gitu juga dong. Sabar. Aman ya audio. Oke, lanjut. Nah, videonya itu lanjut ke scene berikutnya. Jadi habis ada kejadian ini, kayaknya di rest area dah. Ini nggak tahu nih, mungkin apakah sempet cekcok dulu nih pas tengah-tengah jalan ya. Cuman videonya langsung berubah scene dan cekcok, ini udah pasti cekcok sih nih. Coba kita dengerin keributan yang ada di luar sana guys. Lo tadi mepet dari kiri. Oh, dia datang udah ngomong anjing guys. Ini si bapak datang udah ngomong anjing guys. Denger gak guys? Tadi lo tadi datang udah ngomong anjing. Oke, kita dengerin. mepet dari kiri. Hah? Lo tadi mepet dari kiri, gue juga hampir mati. Mati apa anjing? Lah, gimana? Wah anjir, dia datang udah maki-maki sih, ya, agak ini ya. Anda seharusnya introspeksi. Anda dari jalur paling kiri langsung motong dua apa sih namanya? Dua pembatas jalan. Anjir, masih marah-marah. Lu harus minta maaf. Ini kalau misalkan ya guys ya. Ini gua sinopsis. Katanya sih ini berujung kepada masalah yang panjang ya. Ini kalau misalkan orang ini minta maaf aja nih pas si supirnya. Ini kayak supirnya guys, yang datang maki-maki. Ini yang video nih yang punya dashcam dan yang pakai seragam udah pasti supirnya. Ini kalau supirnya minta maaf udah pasti kelar di sini sih masalahnya. Turunin aja gue dikit, kelar masalahnya. Tapi tidak seperti itu dong. Supirnya langsung datang maki-maki. Oke, kita lanjut guys. Ini bis malam, gue juga bawa keluarga.
Ini bis malam monyet. Terus apa masalahnya kalau bis malam pak? Terus kalau malam boleh ngebut, siang nggak boleh gitu. Ya, terus kalau misalnya malam ngebut kecelakaan boleh gitu maksudnya? Gimana lu malam ngebut nabrak orang atau ugal-ugalan nabrak orang meninggal boleh? Kalau siang nggak boleh, malam nggak boleh gitu? Gimana maksudnya? Aneh banget argumen so. Lo sengaja mau bunuh anjing. Lo juga mau bunuh. Lu sengaja mau? Nggak pak, tolong. Sengaja mau bunuh orang kayaknya bapak dah. Lihat, ini dia dari dua jalur di kiri nih. Tiba-tiba langsung ke kanan, itu gimana maksudnya? Itu kayaknya Anda yang mau bunuh orang pak. Enggak, lo juga mau bunuh gue? Mau bunuh dari mana? Lo dari bahu jalan langsung kanan. Mau jalan, gue pakai sen. Lah, gimana dari bahu jalan langsung kanan motong 3 jalur? Ada pak. Gua ada CCTV. CCTV mau. Mampus lo, gua ada CCTV, mampus lo. Kita lihat apa respon dia. Ayo lo, gua ada CCTV mau apa? Di mobil. Aduh. Gua lap. Gila, ini mukanya udah ini parah banget sih. Mukanya udah kesel banget. Anda yang salah pak, Anda yang salah bapak. Tolong bapak siapa ini namanya? Mana Anda yang nyolot gila. Aduh. Gua laporin lo ya. Apa? Dari bahu jalan langsung masuk jalur 3. Cewek kayak gini. Lah, Dashcam, kamera main. gimana? Ada dashcam. Apa dia tadi ngomong apa guys? Jalan langsung masuk jalur 3. Cewek kayak gini. Lah, Dashcam, kamera main. gimana? Ada dashcam. Cari masalah lu. Lu dari bahu Lu jalan? ada masalah. Enggak. Lu dari bahu jalan langsung mepet 3. Ini ngejar apa? Ngejar waktu. Lah, gua juga Gua ngejar nggak waktu. nyangkain lu. Gini kalau kata gue ya pak. Kalau kata gue, kalau lu ngejar waktu, lu mending berangkat awal-awal deh. Jangan mepet-mepet waktu, biar nggak ngebut di jalan, biar nggak ugalan, biar nggak apa namanya tuh, ngerugin orang lain gitu. Gila banget. Udah salah masih tetap ngotot, gila banget dengan alasan ngejar waktu. Ya lu kalau misalkan ngejar waktu, ya berangkat awal-awal. Jangan mepet. Ya. Lah, Ada Aman. gue mepet lu. Lah dari sebelumnya juga udah mepet gua, motong Dari gue. mana? Dari truk tadi. Jadi gue pakai sen enggak? Enggak. Jual gua. Enggak. Gua ada dashcam. Sinin. Ngapain? siniin udah. Ini rasa gue udah panik nih bapak supir nih. Kalau udah dengar ada dashcam langsung panik sih. Langsung siniin, mau diapain pak? Udah rusak karena kayak seragam coklat sama sih tukang rusak CCTV gitu ya. Iya, sama-sama coklat tukang rusak CCTV. Apa ayo? Sinin lihat. Gua ada dashcam. Sinin. Ngapain? Sinin Udah. lihat. Gue ini teratur ya kalau pakai mobil. Lu dari bahu jalan langsung mepet 3. Lu bilang aja nggak mau kalah. Lah, gimana sih? Lu salah apa enggak? Salah gue di mana? Dari bahu jalan. Gue punya salah, Enggak. gue ngakuin salah. Lu dari bahu jalan langsung masuk jalur 3. Gue salah. Iya. Sekarang dari bahu jalan salah nggak? Wah ini sakit banget sih, orang sakit. Dia ngakuin gue salah, tapi dengan ada yang tinggi. Dia nih ibarat kata dia sudah panik. Dia ngaku salah tapi emosi masih di atas kepala guys. Ini dia bilang gue salah biar nggak ini aja, biar nggak diviralin aja ini. Jelas ini. Hah? Nyalip dari bahu jalan salah nggak? Gue tanya, itu mobil pelan. Gue ini apa? Enggak. Lu ngapain dari Ngomongnya udah nggak jelas. Orang kalau udah salah gini lah guys. Kalau udah salah gini. bahu jalan salah apa enggak? Lu bilang aja nggak mau kalah. Udah. Iya. Lu bilang aja. Iya, gua nggak mau kalah. Masalahnya di mana? Karena lu dari bahu jalan. Lah gua kalau buang kanan mati dong gua. Bahu jalan. Lah, lu emang dari bahu jalan. Terus Terus kalau dari bahu jalan gua boleh gua keluar. Gua harus keluar bahu jalan kanan, harus mati. harus mati gimana? Lah, Ada gua lu dari bahu jalan langsung mepet ke gua di kanan, paling kanan. kapan? Lah, tadi ada dashcam, Ya buka. Lah, ngapain gua buka? Ntar aja di buka habis itu minta ini dihancurin, buka terus dihancurin, kan kocak ya. Kalau dalam keadaan gini ada orang minta dashcam terus kita kasih ya, kita goblok namanya. kantor polisi. Lah, kok di kantor polisi? Ya iya dong. Nah udah jelas dia udah diajak ke kantor polisi buat
niatnya untuk mediasi dong ya, tapi udah nggak mau ya, berarti udah jelas dia udah panik, udah ngerasa salah. Ada dashcam. Ya buka. Wah, ngapain gua buka? Ntar aja di kantor polisi. Lah, kok di kantor polisi? Ya iya dong. Hah? Biar Buka, adil. Ya, gua pengen lihat. Buka. Lah orang ada buktinya, ada saksinya Ya, semua. buka, silakan. Gua pengen ngecek. Mulanya dari mana? Dari bahu jalan lo. Wuh, ujungnya agak ini sih. Dan awal mulanya dari mana? Dari bahu jalan lo. Oh ini udah rese, ujungnya udah rese guys. Sudah rese. Oke, jadi intinya ada mobil rekaman dashboard yang merekam ada mobil bus ugal-ugalan, dia dari bahu jalan langsung nyalip ke jalur si dashcam ini, yang otomatis kaget dong jalur dashcam juga, dan membahayakan tentunya mobil ugal-ugalan ini. Dan habis itu di apa sih namanya tuh, di rest area kayaknya cekcok, dan setelah itu rame lah di internet dan banyak respon warga kita yang sangat mantap. Gua paling benci dengan kata ngejar waktu, yang berhak pakai ini cuma ambulan dan damkar. Betul banget, wahai abang Wol High Song. Di luar ini yang bisa gue toleransi keluarganya di rumah ada yang sakit parah sama orang kebelet berak. Nah ini juga orang kebelet berak gue cukup toleransi sih kalau misalkan kebut-kebutan, apalagi kalau nggak nemu tempat buat berak ya, terus balik ke rumah. Nah kalau ngejar waktu sistem bus ugal-ugalan gini tuh gak masuk akal. Kalau lu ngejar waktu ya lu ngetemnya jangan lama, anjing, kocak banget lu berangkat awal biar sampai tujuan dengan pas gitu, nggak usah ngejar waktu yang membahayakan orang lain. Padahal kalau sopir dikasih unit yang paling mewah biasanya punya rate zero complaint lah, ini marah zero brain. Dan ada yang komen juga driver yang sama nih sambil ngejudul. Satu, gue paham kenapa dia bisa langsung emosi pas di rest area. Kayaknya emang apa namanya tuh guys, psikolog orang yang main judul tuh kena gak sih guys? Lihat, satu, ugal-ugalan, kemungkinan ugal-ugalan sering. Yang kedua dia nyetir sambil main judi, anjing. Udah ini sih wajib dipecat sih, kalau kata gue sih wajib dipecat. Jujur ini wajib dipecat orang-orang kayak gini. Ini nggak layak, cok. Cocoknya dipecat aja daripada ngerugiin orang terus. Makanya satu, lu pertama ya, lu supir bus bukan supir pribadi. Maksudnya bukan kendaraan pribadi, lu supir bus yang mana bus itu mempunyai tanggung jawab. Supir bus mempunyai tanggung jawab akan puluhan penumpang yang ada di dalamnya. Udah ugal-ugalan, main judi, main slot, anjing di mobil, udah gak waras sih ini ya. Udah dipecat kemarin Ki, baguslah sebelum ada. Benar, baguslah kalau udah dipecat ya. Berarti udah dipecat ya orangnya. Kayaknya tadi ada postingan dipecatnya gak sih? Gak jelas sih. Nah, terkait beredarnya video viral di media sosial melalui akun Instagram Dashcam Owner Indonesia, PT Rosalia Indah Transport menyampaikan penyesalan yang mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut. Kami memohon maaf kepada seluruh pengguna jalan dan masyarakat yang terdampak maupun merasa tidak nyaman. Oke, pokoknya udah dipecat lah ya. Ketentuan bahwa jalan menguji beberapa mobil tidak beretika sekali, tidak satu dan menjalankan tugas sehubungan dengan itu saat pengujinya bersangkutan dia bebas tugaskan. Intinya dipecat guys. PT Rosalia Indah, bagus sih, gercep berarti nih perusahaannya. Dan ya udah biasa lagi sih ya, ketika ada kisruh di masyarakat dan ramai di media sosial akan ada video susulan. Kalau udah ada kisruh di media sosial antara kedua belah pihak, udah pasti
yang salah akan berujung video klarifikasi atau video susulan yang mana itu adalah video permintaan maaf. Klarifikasi sopir dari PO Rosalia Indah terkait sopir bus yang ngamuk di rest area usai aksinya hampir sebabkan kecelakaan di tol Trans Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Sony Maulana, dengan penuh kesadaran saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf. Aduh, ini gue ada agak curiga sih dari raut wajah. Cuman kita bukan pakar wajah guys. Cuman agak kenceng sih emang mukanya ya. Ya tete aja deh guys. Gue nggak mau seujun juga ya. Pada masyarakat dan Tapi ya udahlah. Berarti intinya kan namanya itu udah clear lah masalahnya ini. udah berapa hari juga sih guys. Tadi gue rencananya mau langsung bahas pas video ini keluar, cuman gue tungguin dulu sampai kelar masalahnya. Soalnya kalau misalkan kita cuman ngeliat dari satu potongan video tanpa cross check lebih lanjut dan mendalami masalahnya, itu takutnya misinformasi. Jadi gue liatin sampai selesai dulu dan inilah intinya kelar. Aduh gimana ya ada ini tapi netizen ini ngeri banget sih. Langsung langsung dicari langsung dapet Instagramnya coba ya. Pokoknya guys ya, pokoknya di luar dari dari kasus ini mudah-mudahan para supir yang ugal-ugalan juga bisa dikurangi lah ya. Kalau bisa dipecatin aja semua supir yang ugal-ugalan, soalnya sangat-sangat membahayakan. Coba kita cari ya kasus supir ugal-ugalan tol. Pokoknya kasus supir bus ugal-ugalan tuh banyak banget guys. Coba ada nggak ada ya. Menambah kendaraan tuh ini bisa sebulan satu ini. Ya pokoknya gitulah guys. Intinya apa sih namanya? Kita yang normal-normal aja deh Pak gitu. Dan mudah-mudahan izinkan ya itu harapan gue sih orang-orang yang seperti Bapak ini ya, supir-supir bus Bapak ini sebelum kejadian yang enggak yang mengakibatkan bukan kita mensyukuri juga Bapak ini dipecat dan hilang mata pencarian, bukan juga ya. Ini kan resiko dan konsekuensi atas apa yang udah dilakukan oleh si Bapak ini. Jadi kedepannya buat para supir-supir bus, ya jangankan supir bus sih, kata gue mah semua orang yang berkendara dah. Mau supir bus, supir truk, apalagi supir truk, supir tron gede, jangan sampai ugal-ugalan lah. Nyupir yang normal-normal aja dah. Cuman karena konteksnya ini supir bus ya, khususnya buat supir bus yang Andi itu kan satu mobil tuh mempertanggungjawabkan puluhan orang gitu, nyawa puluhan orang. Jadi kalau lu ugal-ugalan bukan lu doang yang kena imbasnya gitu, puluhan orang di dalam bis dan juga orang-orang di sekitar gitu. Bisa aja lu nabrak warung yang isinya banyak orang, atau nabrak rumah, atau nabrak apapun itu, nabrak kendaraan lain yang isinya satu keluarga. Ya tolong berhati-hatilah buat para supir bus. Apalagi tadi gue lihat ada yang sambil Bapak ini nih sambil main sambil main judul, coba lihat. Nah ini judul juga, aduh stop judul lah kalau kata gue. Semua orang dunia mudah-mudahan judul lenyap dah ya kalau doa gue. Ini
Gila men, ini psikolognya kena cok. Sampai main slot sambil nyetir mobil yang mana bukan lo doang di dalam situ, penumpang lu puluhan cok. Gila, udah pada gila. Ya pokoknya terakhir dari gue yang waras-waras aja di Homan ya, udah menegara kacau kayak gini. Apa namanya tuh, pemerintah gak jelas, bencana lagi di mana-mana, ketemu lagi sama orang-orang yang gak jelas di jalan kan makin memperparah mental health gak sih guys? Ini kita sebagai Gen Z ini sangat-sangat diuji mental health kita ini di zaman-zaman ini guys. Jadi sehat-sehat buat kalian semua dan waras-waras untuk kita semua. Ya sekian dari gua, ini podcast BCT episode berapa? 10 ya? 10, thank you, bye bye.